Kisah nyata, hilangnya seorang wanita dan penumpang mistis. Tutup pintu rumahmu dan pastikan tak ada siapapun ketika mendengarkan kisah nyata ini. Pada tahun 2004, rombongan karyawati sebuah perusahaan mengadakan tur keliling ke beberapa daerah wisata yang cukup terkenal pada saat itu. Kala itu mereka ada sekitar 4 bus di mana setiap bus diisi 30 orang, dan di setiap busnya ada seorang yang memimpin di antara mereka. Mereka berpergian pada malam hari karena tujuannya cukup jauh sekitar 4 jam perjalanan, dan berencana untuk sampai di jam 6 pagi harinya. Hingga mereka sampailah pada tujuan pertama, di mana semua karyawati bersenang-senang dan mengambil momen-momen penting mereka selama liburan tersebut. Setelah jam 10 pagi mereka memuaskan diri di tujuan pertama tersebut, akhirnya seluruh rombongan melakukan perjalanan ke tempat wisata selanjutnya. Perjalanan kedua ini membuat mata seluruh penumpang bus terpukau akan keasrian alam dan pohon-pohon yang begitu besar yang masih kokoh berdiri. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di tujuan kedua. Di mana tujuan kedua ini merupakan alam terbuka bebas dan banyak sekali di setiap titik-titik tertentu ditemukan tempat-tempat kuno seperti arca dan kolam pemandian pada masa zaman kerajaan terdahulu. Ketika itu salah satu karyawati bersama ketiga teman-temannya berjalan terlalu jauh dari titik-titik tempat favorit yang sering orang kunjungi. Mereka malah terus menyusuri ke pedalaman hutan yang rimbun hanya sekedar asyik-asyik tak karuan. Karena hutan yang begitu rimbun membuat tak sadar keempat karyawati ini karena sebenarnya cuaca begitu mendung. Gelapnya pemandangan sekitar ditambah minim cahaya matahari menembus ke dalam hutan membuat mereka tak menyadari kalau saat itu tiba-tiba hujan deras mengguyur seluruh tempat wisata kala itu. Seluruh karyawati yang berada dekat perkumpulan titik temu tak menyadari kalau beberapa teman mereka ada jauh di dalam hutan kala itu. Keempat karyawati ini pun panik berlarian sambil tertawa-tawa tanpa sadar mereka berlari makin jauh masuk ke dalam hutan. Salah satu karyawati sebenarnya menyadari kalau mereka tersesat, tetapi teman-temannya tak memperdulikan karena keadaan tersebut. Setelah mereka berteduh di salah satu pohon besar, mereka akhirnya sadar kalau posisi mereka sedang tersesat. Hujan yang semakin deras membuat suasana makin mencekam kala itu ditambah petir dan angin yang begitu kencang. Salah satu karyawati dengan memberanikan diri mengajak ketiga temannya untuk secepatnya kembali ke titik temu. Dengan percaya diri akhirnya mereka semua berlari ke arah yang tepat, karena salah satu karyawati tersebut masih ingat jalan yang mereka lalui. Tetapi tanpa sadar mereka yang terus berlari meninggalkan salah satu temannya yang terjatuh terkena akar pohon, membuat ketiga teman-temannya terus berlari akhirnya tak terlihat lagi karena keadaan hutan yang rimbun dan angin kencang menyapu jejak mereka. Setelah berusaha sekuat tenaga akhirnya ketiga karyawati tersebut dari kejauhan melihat tempat perkumpulan titik temu. Waktu itu mereka tak menyangka kalau sebenarnya mereka telah kehilangan salah satu teman mereka. Setelah hujan berhenti, akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan yang ketiga yaitu perjalanan menuju wisata air terjun di mana ini adalah tur mereka yang terakhir. Di dalam perjalanan, salah seorang karyawati melihat seorang wanita yang begitu pucat dan hanya menunduk. Cuaca yang mendung membuat semua karyawati tertidur, tetapi tidak pada seorang wanita ini melihat ke arah salah satu penumpang yang tak dikenalnya dengan pakaian sedikit kotor dan memiliki rambut sedikit acak. Dengan serius melihat ke arah wanita tersebut lalu tiba-tiba wanita tak diketahui itu memalingkan wajahnya yang mengerikan ke arah wanita tersebut hingga membuat terkejut dan ketakutan hingga akhirnya dia sadar dan ternyata dia mengalami mimpi aneh di perjalanan itu. Setelah melihat kiri kanan ternyata semua teman-temannya tertidur. Setelah sampai ke tujuan ketiga, disinilah mereka sadar kalau ternyata sebelum perjalanan terakhir, para pemimpin bus lupa mengabsen para seluruh karyawati ketika itu. Akhirnya seluruh penumpang bus diabsen ulang dan ternyata benar saja mereka kekurangan satu karyawati mereka ketika di persinggahan wisata kedua tadi. Akhirnya beberapa orang kembali ke wisata sebelumnya dan memastikan apakah karyawati tersebut ada atau tidak. Akhirnya para pemimpin bus mendapat informasi ternyata tak ada karyawati yang hilang tersebut, dan wisata ketiga ini dipercepat waktunya untuk kembali saja secepat mungkin karena nyawa lebih berharga dari apapun. Para teman-teman karyawati tersebut mencoba menghubungi pihak keluarga, tetapi teman-teman yang lain membantah karena mana mungkin dia secepat itu kembali ke rumah sementara perjalanan sekitar 4-5 jam kalau di siang hari. Akhirnya setelah mereka melakukan perjalanan kembali dan singgah di tempat wisata tujuan kedua tadi, setelah ngobrol panjang dengan pengelolaan wisata tersebut, akhirnya dicari tahu siapa yang terakhir kali bersamanya ketika itu. Tak ada satupun yang merasa bertanggung jawab atas kehilangan seorang karyawati tersebut.
Ketiga teman-temannya tadi hanya diam saja dan seolah-olah tak ada kejadian apapun yang mereka lalui. Akhirnya pihak wisata mengerahkan 10 orang untuk mencari keberadaan karyawati tersebut. Setelah 2 jam pencarian dan hasilnya nihil, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang dan bergegas ke rumah keluarga karyawati tersebut. Akhirnya laporan tentang hilangnya karyawati tersebut membuat gempar seluruh karyawan dan karyawati di perusahaan itu. Beberapa orang disalahkan dan merasa harus bertanggung jawab. Setelah beberapa bulan hingga bertahun-tahun lamanya tak ada informasi dan keluarga mengikhlaskan kehilangan anggota keluarga mereka. Kemudian 7 tahun kemudian, tepatnya 2011, area tempat wisata itu diperluas hingga hampir mengambil setengah hutan tersebut untuk para penikmat wisata. Setelah semuanya rampung, akhirnya tempat wisata semakin ramai mulai dari warga lokal hingga orang-orang dari luar kota berdatangan. Ketika itu satu keluarga yang kebetulan pecinta alam berwisata di tempat tersebut dan menjelajahi seluruh area wisata itu. Setelah mereka memuaskan diri di area-area favorite, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hutan yang indah dan masih asri tersebut. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan kedua anak lelakinya berjalan menikmati keindahan dan suasana hutan yang sejuk dan segar udaranya. Ketika mereka hampir ke ujung hutan wisata tersebut, 50 meter dari tempat mereka ada jurang dalam yang menandakan batas wisata tersebut. Ketika mereka istirahat di bawah pohon besar, akhirnya mereka membentang tikar kecil untuk menikmati makanan yang telah dipersiapkan dari rumah oleh istrinya. Ketika anak-anaknya asyik rebahan, di kejauhan sebelah kiri mereka anak tersebut melihat sesosok wanita menatap ke arahnya dengan wajah mengerikan. Sontak saja anak itu ketakutan dan memberitahu ke ayahnya sambil menunjuk ke arah tersebut. Ibunya mengatakan tak ada apapun, mungkin saja kecapean karena mereka terlalu jauh berjalan. Akhirnya setelah beberapa saat ayahnya meminta kepada istrinya untuk tidur sebentar saja, setelah itu baru melanjutkan untuk kembali nanti. Ketika terlayang-layang dan tertidur, lelaki tersebut dimimpikan melihat sesosok wanita yang berjalan terpincang-pincang dan terjatuh seperti orang kelemasan di bawah rimbunan semak-semak. Wanita itu melihat ke arah lelaki tersebut dengan wajah yang sangat menyedihkan. Setelah terbangun, lelaki tersebut melihat suatu tempat seperti dalam mimpinya, tetapi lebih rimbun dan semak belukar dan ditumbuhi pohon-pohon rimbun. Dengan rasa penasaran yang membuat anak istrinya keheranan, tiba-tiba saja lelaki tersebut berjalan ke tempat itu dan menemukan kerangka manusia yang masih ada sisa-sisa baju dan sepatu, bahkan tas rantai kecil yang sering dipakai wanita pun masih ada di sisinya. Akhirnya lelaki tersebut memberitahu ke istrinya tentang penemuan tersebut dan bergegas kembali dan melaporkan ke pihak pengelola wisata. Akhirnya tim petugas datang dan mencari informasi lengkap tentang penemuan ini. Akhirnya pihak pengelola wisata memberitahu kalau dulunya memang ada sekelompok para karyawati di sebuah perusahaan yang kehilangan salah seorang teman mereka pada 7 tahun yang lalu, dan sempat melakukan pencarian tetapi tak ditemukan, apalagi hutan di lokasi itu begitu luas. Untuk menuju tempat penemuan kerangka manusia tersebut saja harus berjalan sekitar 2 jam perjalanan kaki. Setelah petugas mendapati informasi lengkap, akhirnya para petugas mengeluarkan hasil otopsi kalau memang kerangka yang ditemukan tersebut memang merupakan salah satu karyawati di salah satu perusahaan. Hasil otopsi mengatakan kalau wanita tersebut murni kecelakaan dan ditemukan adanya bekas patahan di kaki kanan korban. Petugas menjelaskan bisa saja dia meninggal karena tak tahan menahan rasa sakit yang ia derita dan ditambah lagi rasa panik yang dialaminya apalagi di tengah-tengah hutan. Setelah berita tersebut geger, tiba-tiba mantan teman kerjanya dulu membuat pengakuan mengejutkan. Wanita itu mengatakan kalau terakhir kali korban yang meninggal tersebut bersama ketiga teman-temannya yang lain. Tetapi kala itu dia tak berani mengungkapkan ketika itu karena ketiga temannya ini adalah anak orang kaya yang suka pamer dan terlalu banyak gaya. Setelah keluarga korban mendengar pengakuan dari teman anaknya tersebut, akhirnya dicari tahu keberadaan ketiga temannya. Setelah diselidiki ternyata ketiga temannya tersebut juga telah meninggal dunia, satu meninggal karena sakit dan dua karena tewas kecelakaan. Setelah semuanya mendapat titik terang, dan perjalanan panjang. Akhirnya cerita ini menjadi kenangan untuk kita semua di mana memilih teman dan kerugian besar jika sampai memilih teman yang salah. Alhasil kita dan keluarga adalah pihak paling rugi, mudah-mudahan kita semua diberikan jalan yang terbaik dalam hidup dan selalu diberi petunjuk oleh Allah.